Halo Sobat Jaya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seneng banget ya, sekarang kita di tanggal yang kata orang sih harinya hari cantik ya. Kenapa? Karena tanggalnya tanggal 7 Juli 7 7 7 2020. Dan seperti biasa, setiap hari Senin, Selasa di jam 14 sampai dengan jam 15 kita akan berjumpa di Unjaya Talks. Tapi karena ada trouble teknis, kita mundur 45 menit. Semoga tidak mengurungkan semangat teman-teman Sobat Jaya untuk bisa mendengarkan rubrik dari Unjaya Talk ngobrol sore hari ini. Ada Ardi, setelah Pak Ano kerja biasanya Ardi, besok Pak Ano lagi, begitu seterusnya. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau saya pakai masker, Pak Andika nggak pakai masker karena saya mentaati protokol. Oke ya. Oke. Ada Pak Andika, selamat sore. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, saya selalu kehadiran tamu-tamu yang luar biasa sehat ya. Mulai dari segi bentuk fisiknya, sampai bentuk yang lainnya semuanya sehat. Alhamdulillah. 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 Sore hari ini, setelah kemarin kita ngobrolin Fakultas Kesehatan bersama dengan Pak Watno, ngomongin bidan ya kemarin. Sekarang kita ngobrolin tentang bagaimana seseorang bisa menjadi pro gamer ya, apalagi sekarang katanya adalah revolusi industri 4.0. 4.0, katanya ada yang dengar-dengar 5.0 Sebentar lagi. katanya. Saya juga nggak ngerti sebenarnya esensinya, perbedaannya seperti apa. Nah, siapa takut jadi programmer akan menjadi judul atau tema obrolan kita di sore hari ini. Buat kalian yang mau join sama kita, untuk bisa dapat sertifikat ya, nanti Anda bisa langsung cek di kolom komentarnya di sini. Nanti akan ada link yang disebarkan oleh admin untuk kalian bisa registrasi di sana dan bisa dapatkan sertifikat dari perbincangan kita sore hari ini. Oke, gak usah berlama-lama ya. Sepertinya kok saya agak ngap. Kita akan ngobrol tentang menjadi seorang programmer. Pak Andika ini adalah kaprodi dari program studi informatika. Gak pakai teknik, betul? Betul. Di garis bawahi tidak pakai teknik. Dan sebenarnya sebelum masuk ke program studi, saya sering bingung sebenarnya tentang program-program studi yang ada di teknik, terkhususnya di tentang per-IT-an sebenarnya. Kenapa? Karena setelah berkecimpung ya sih, ngobrol dengan teman-teman yang jurusan mau mas, tetanggaku sistem informasi, mahasiswaku yang sekarang jadi ketua proyek FIBA sistem informasi. Sekarang Pak Andika mempunyai program studi informatika. Tetangga sebelah yang sana ada teknologi informasi, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini sebenarnya perbedaan keilmuan informatika apa ya berarti ya? Paling besarnya itu ilmu apa? Rumpun ilmu komputer. Oh, rumpun ilmu komputer. Jadi gelarnya Eskom semua. Eskom. Eskom semuanya. Sebenarnya perbedaannya yang tadi tiga. Dari ini prodi yang kita miliki ya. Informatika, sistem informasi dan teknologi informasi. Bedanya apa tuh? Oke, baik ya. Kalau kita berbicara tentang rumpun ilmu di komputer, memang irisannya tipis, tetapi tentu punya ciri khas masing-masing. Kalau kita berbicara di Universitas Jenderal Ahmad Yani sendiri, di bawah Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi ada 3 prodi yang beririsan. Yang satu informatika, yang satu sistem informasi, yang satu lagi yaitu teknologi informasi, dan satu lagi itu D3 sistem informasi. Kecuali 4 ya, dari tanahnya 4. Oke, kalau kita berbicara tentang teknologi informasi atau kita berbicara sebuah prodi, program studi, tentu memiliki ciri khas masing-masing. Itu yang menjadi unggulan. Kami di prodi informatika memiliki kekhasan di bidang rekayasa perangkat lunak informatika bisnis. Apa itu rekayasa perangkat lunak informatika bisnis? Yaitu secara garis besarnya atau gambaran awamnya adalah sistem rekayasa itu adalah membuat sebuah sistem yang kaitannya erat dengan siapa takut jadi programmer. Oh, oke. Nah, kenapa di informatika bisnis di sini kita perlu garis bawahi bahwa di prodi informatika ingin memberikan solusi-solusi yang baik atau solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah di sebuah bisnis dengan sentuhan informatika. Oh, oke. Nah, kalau bedanya dengan sistem informasi? Sistem informasi itu kekhususannya atau kekhasannya berada di bisnis. Bisnisnya. Jadi data bisnis dan bisnis intelijennya tentu ada. Jadi kalau saya bisa gambarkan, ada sebuah sistem. Sistem ini wadahnya itu
siapa yang berperan untuk membuat wadah atau sistem ini? Itu adalah informatika. Yang buat sistemnya, itu yang berperan. Di dalamnya itu ada inputan berupa data. Siapa yang berperan di sini? Itu adalah sistem informasi. Untuk mengolah data menjadi suatu atau supporting untuk mengambil keputusan jika terjadi suatu masalah yang tertentu. Misalnya itu berkaitan dengan data mining, text mining, itu salah satu metode yang digunakan untuk mengolah data. Nah, kekhasan sistem informasi di situ. Teknologi informasi di bidang apa? Sekarang ini di Universitas Jenderal Ahmad Yani di FTTI, Prodi Teknologi Informasi memiliki kekhasan di bidang cyber security. Bagaimana mengamankan sistem dan data ini? Bagaimana cara mengamankannya? Itu adalah konsennya di teknologi informasi. Jadi tidak terpisah untuk menjadi kesatuan, tetapi memiliki irisan yang tipis sekali yang diunggulkan masing-masing prodi. Oke, baik. Jadi ini ibarat paham saya. Jadi ini sebuah integrasi keilmuan komputer, tapi mencoba dipecah, lebih fokus ya. Lebih fokus. Karena kalau misalnya guru bicara tentang komputer secara umum, secara besar itu banyak sekali keilmuan-keilmuan yang bisa diunggulkan. Berarti memang kalian itu bekerja saling melengkapi sebenarnya. Ketika nanti di lapangan ya. Ya. Teknologi informasi, informatika dan sistem informasi. Dan satu hal lagi, jadi karena kita berbicara sebagai siapa takut atau programmer, siapa takut jadi programmer, siapa takut. Karena biasanya ketika kita membuat sebuah sistem atau misalkan aplikasi, web-based application, itu terdiri dari beberapa tim. Biasanya nanti ada tim untuk analisis desainnya, analisis proses bisnisnya, desain database-nya, bagaimana sih mengolah datanya. Nah, ini ketiga prodi ini berkaitan apa? Sebelum dipasang sebuah implementasi sebuah sistem, jaringannya bagaimana, security-nya bagaimana sebuah sistem itu juga dipertimbangkan. Misalnya ada rumah sakit baru dibangun, instalasi jaringannya bagaimana, IT-nya bagaimana, teknologi informasi, orang-orang teknologi informasi, monggo maju mas ke depan, setting, merancang bagaimana seperti apa, supaya itu terkoneksi dan bisa diakses. Aksesnya apa yang diakses? Sistem yang dibuat oleh informatika dan sistem informasi. Datanya, bagaimana pengolahan datanya? Itu juga adalah sistem informasi. Jadi, kita kan semua. Jadi ibarat makan, ini ada nasi, ini ada lauknya, terus kemudian ini ada serat-seratnya. Itu terhadap satu kesatuan. Satu kesatuan, betul. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah itu. Tetapi masing-masing punya keunggulan. Hal bisa jadi, misalnya saya sebagai orang informatika, di informatika pun ada materi tentang jaringan, di informatika tentang security web. Ada, tetapi tidak spesifik. Spesifik di teknologi informasi. Di informatika ada tentang pengantar e-bisnis, di informatika ada tentang bisnis intelijen, tetapi itu tidak spesifik di sistem informasi. Kalau bicara, jadi saya mau pikirnya adalah itulah kenapa para orang ahli di komputer pada suka nge-hack ya, pada suka bikin sesuatu hal yang sebenarnya kadang tidak masuk dalam otaknya orang awam gitu. Karena ternyata kalian dibekali oleh intelijensi dari program, dari bagaimana nanti memperkirakan sesuatu. Nah, ini mulai paham nih Ardi, perbedaan antara berbagai macam disiplin ilmu yang ada di dalam ilmu komputer. Terus kemudian sekarang kita masuk ke prodi informatika. Nah, prodi informatika ini tentunya kan punya arah, tujuan dan juga mimpi. Sebenarnya pengen jadi prodi yang kayak apa sih ini nanti? Bisa dikatakan prodi informatika ingin menjadi seperti apa? Saat ini memang di visi kami adalah penghasannya di rekayasa perangkat lunak informatika bisnis. Tentu itu kami jabarkan kembali, tidak langsung kami, jadi jabarkan kembali rekayasa perangkat lunak informatika bisnis itu seperti apa sih? Tentu kami jabarkan lagi menjadi smart system engineering. Gimana tuh? E-commerce? Bukan. Itu beda. Otak saya cuma e-commerce aja. Beda. E-commerce itu beda. Kalau e-commerce itu beda sekali. Beda banget. Tapi mata kuliah itu ada di informatika. Saya ini dari Shopee, teman-teman. No endorse ya. Terus? Smart System Engineering ini kita bagi menjadi dua. Ada data visualization, ada yang memang
mobile apps-nya juga ada, Oke. terus sistem informasinya juga ada, WebS-nya juga ada. Jadi bagi nanti misalnya ini buat Ahmad Yani muda ya, Ya. yang ingin bergabung di informatika itu, jadi jangan khawatir. Saya bisa belajar mobile tidak? Tentu. Saya bisa belajar WebS? Tentu. WebS? Oke. Tentu di informatika tentu. Saya pengen mengolah datanya bagaimana sih? Tentu di informatika silakan. Seperti itu. Jadi informatika di FTTI Unjani ini sendiri kami memang fokuskan ke semua sistem engineering. Ada yang senang hardware-nya, otak ketik hardware-nya dengan sensor dan lainnya itu di informatika sudah ada. Jadi jangan khawatir kedepannya bagaimana. Karena apa? Sekarang ini kan industri 4.0 itu bergerak ibaratnya komputer atau robot bergerak sendirinya tanpa bantuan manusia. Nah di situ kan ada sensor, di situ ada sistem yang diolah, di situ ada data yang diolah, dan informatika sendiri secara garis besar memang mempelajari hal-hal tersebut. Jadi arahnya memang kita mengarahkan bahwa nanti mahasiswa atau lulusan dari informatika itu ahli di bidang smart system engineering, yang mana di keilmuannya ada bisa memilih ke mobile app, bisa memilih ke web apps, bisa memilih ke data visualisasinya. Bagaimana memvisualisasikan data? Memang di sistem informasi kan mengolah data seperti apa, tapi memvisualisasikan perlu bantuan dari sistem informasi. Sistem informasi mengolah data, visualisasinya nanti kita bagaimana membuat visualisasi yang menarik itu juga ada di informatika. Oh, oke. Masuk deh, I get the point. Jadi sebenarnya nanti kalau teman-teman pengen concern di dunia rekayasa perangkat lunak, khususnya di bisnis, Yes. Anda bisa join di Prodi Informatika Unjani Yogyakarta. Untuk more info, Anda bisa langsung di www.unjaya.ac.id untuk proses pendaftaran, dan juga di situ ada nomor adminnya ya. Anda bisa kontak di sana. Nah, kalau sekarang kita balik lagi ke informatika nih. Apa sih yang membuat Prodi tertarik untuk mendevelop concernnya di 4.0 ini di dunia bisnis? Rekayasa perangkat lunak informatika di dunia. Apakah sebegitu nanti akan menjadi pentingnya si dunia niaga ini nanti akan jadi concernnya yang disentuh oleh informatika? Kenapa nggak yang lain? Informatika tidak mengaca pada satu titik, tetapi 4.0 itu kan luas sekali. Mengarah ke bidang kesehatan, mengarah ke industri, mengarah ke banyak hal. Yang jelas informatika tidak terbatas satu khusus untuk institusi atau pemerintahan atau misalnya swasta, itu tidak, bukan. Jadi informatika sendiri bagaimana mensupporting itu, karena informatika bagian dari hal itu. Contoh misalnya di bidang kesehatan sekarang ini kan berkembang. Bagaimana sih, saya pernah melihat medical health, medical health apps. Banyak banget ya. Banyak banget sekarang ini. Orang sekarang untuk operasi sudah menggunakan alat yang canggih sekali. Bisa jadi dengan robot. Saya masuk seperti itu. Nah itu nanti hal-hal seperti itu akan semakin dari tahun ke tahun akan terus berkembang dan terus berkembang seperti itu. Informatika harus siap dengan hal tersebut. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, kalau bicara tentang perniagaan atau usaha atau entrepreneur, berarti ada muatan kuliah atau mungkin ada apa ya? Saya menyebutnya entah itu nanti elektif atau apapun yang nanti dijalani oleh para mahasiswa. Apa aja itu yang? Tentu di informatika sendiri tidak perlu mempelajari coding, tidak perlu mempelajari tentang ada muatan kewirausahaannya tentu ada. Bahkan di informatika sendiri kita yang hobi desain, ya biasanya dengan saya itu saya informasikan bahwa Anda selama menjadi mahasiswa mau nggak dapat uang tambahan dari desain yang Anda kirimkan. Anda bisa desain, mau silahkan. Saya bukakan, kita informasikan ada peluang ini, ada ikut ini, ada kontes segala macam. Hal itu memang kita dari awal kita siapkan. Tidak hanya kita mencoba memberikan edukasi kepada mahasiswa, atau nanti kalau misalkan Anda sebagai calon mahasiswa bahwa mau dong kalau Anda bayar sendiri kuliahnya, maka akan menjadi suatu kebanggaan. Dan ada beberapa memang mahasiswa yang Pak, saya sudah bisa menghasilkan duit walaupun saya belum lulus informatika, itu sangat bisa sekali. Anda bisa desain, Anda bisa membuat website,
Oke, banyak sekali yang membutuhkan hal itu. Dan sebelum Anda lulus pun banyak proyek-proyek yang bisa di-share oleh beberapa dosen kami yang memang tidak hanya akademisi maupun praktisi di luar sana. Dan itu yang memang kami share ke mahasiswa. Tidak hanya itu, di dalam kurikulum kami juga siapkan untuk kewirausahaan. Bagaimana sih membuat mahasiswa itu mengetahui bahwa peluang apa saja yang kira-kira bisa didapatkan oleh mahasiswa informatika. Ada namanya mata kuliah informatika bisnis. Nah ini kebetulan saya yang ngaku untuk mata kuliah tersebut. Saya memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa ini loh, ketika Anda berbicara bisnis, bantuan informatika, kolaborasinya seperti apa? Mereka saya bicara untuk wawancara ke pengusaha-pengusaha. Ternyata banyak pengusaha-pengusaha di sekitar maupun yang di luar sana mereka dapatkan, mereka butuh namanya bantuan dari IT. Oh jelas. Mereka butuh namanya. Betul. Peluang Anda apa? Anda bisa buatkan, Anda bisa promosikan, Duit. Anda bisa dapatkan. Ya, plus di situ. Oh, oke. Baik. Nah, kan judulnya nih siapa takut jadi programmer. Sebagai Bapak Kaprodi nih ya, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan seorang mahasiswa ketika memang dia punya interest kepada dunia perprogrameran. Apa sih yang harus diwaspadai atau mungkin harus dipersiapkan ketika memang dia nanti akan mencoba, baru tertarik sih ya. Oh, aku tertarik nih, ini mungkin calon maba lagi pada dengerin. Sebenarnya apa sih yang membuat kami harus memilih informatika, apa yang harus kita persiapkan biar kita nggak culture shock nih, tiba-tiba masuk isinya coding atau mungkin hal-hal yang memang di luar ekspektasi, karena tentunya dulu di SMA kan berkutatnya masih social science, full science, terus social science, terus kemudian mungkin language science. Yang dimana kalau saya dulu SMA sih nggak ada ilmu informatika yang sedetail itu gitu. Paling dulu kalau saya zaman dulu ya cuman mengoperasikan komputer. Kalau sekarang kan saya nggak tahu sih kalau sekarang. Nah mungkin bisa disampaikan nggak apa yang harus dipersiapkan sama teman-teman calon maba ini? Satu hal yang perlu disiapkan, lihat dan mau belajar. Waduh, benar. Terus background apapun Anda, ketika Anda memang niat mantap untuk dan mau belajar, terus belajar, kami produsen siap membantu Anda. Informatika siap membantu Anda menjadi seorang programmer. Kami punya tim yang memang ahli di bidangnya. Anda mau berbicara tentang bahasa pemrograman apa, kita juga punya masing-masing punya keahlian masing-masing. Yang saat ini memang Python, bahasa Python memang sering digunakan saat ini. Nah, peralihan bahasa-bahasa pemrograman itu tentu kita tidak langsung jebret di semester pertama Anda harus bisa ini, tidak. Jadi kami di informatika punya tagline ya coding fun. Jadi kita ngadakan bootcamp programming, memberikan edukasi ke mahasiswa di luar kurikulum. Kita punya ada kegiatan memang informatika mengkreat sebuah kegiatan bootcamp programming yang mana anak-anak itu, mahasiswa-mahasiswa kita itu kita ajari di lab, yuk diskusi, sharing knowledge. Materi yang pertama adalah dosen si A, dosen si B, dosen C, terus itu memberikan insight kepada mahasiswa agar berkembang. Pak, saya di kelas tidak berani bertanya, saya di kelas malu-malu, enggak ini. Oke, di bootcamp programming Anda bukan dosen dan mahasiswa, tapi bisa jadi sahabat, kakak yang bisa Anda ajak diskusi. Dan satu hal lagi, biasanya nanti terkadang kalau saya mengundang, kami mempersiapkan acara bootcamp programming, mengundang juga alumni maupun mahasiswa tingkat akhir yang memang sudah dipersiapkan. Anda silakan sharing-sharing tentang ilmu Anda, apa yang Anda dapatkan di informatika selama perkuliahan. Itu yang sering kami lakukan. Ya. Jadi sekali lagi jangan takut maupun background Anda apa, ya intinya Anda punya niat dan mau belajar saja. Kita siap membantu Anda menjadi seorang programmer. Pak, saya bisanya desain, saya hobinya desain, oke, nggak masalah. Desain itu adalah bagian dari suatu tim di programming untuk membuat sebuah sistem informasi. Desain tampilan UI, UX, user interface atau user experience itu juga bisa. Jadi jangan khawatir, banyak peluang yang memang secara gini di setiap instansi maupun swasta maupun pemerintah pasti ada namanya IT. Oh jelas. Ujiannya aja IT-nya banyak. Contoh sekolah Anda pun kan, di sekolah Anda pasti ada komputer, ada orang IT yang mengurusinya. Of course. Tentu. Nah disitulah awal mula peluang yang ini. Coba kita katakan sekarang,
Anda pun bisa jadi ini ya, gadget Anda berapa nih? Dua segala macam. Kalau misalkan Anda nanti dibuatkan programming misalnya khususnya ini kita membuat mobile application, kita develop, kita share, itu adalah sebuah karya yang luar biasa sekali buat Anda. Oh, oke. Jadi kalau masalah persiapan tidak perlu gundah, sama seperti keilmuan lain tentunya yang pertama niat dan juga keseriusan. Jadi teman-teman untuk bisa belajar. Betul. Gitu, jangan pernah takut untuk mulai. Kalau memang Anda merasa tertarik dunia per-IT-an, informatika menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk bisa berkembang. Nah, jangan lupa buat kalian yang nanti mau dapat A sertifikat bisa langsung lihat komen below ya. Nanti di situ ada link untuk Anda bisa mendaftar sertifikat mengikuti kegiatan sore hari ini tentang berbicara bagaimana menjadi seorang programmer. Oke, sekarang kita balik lagi ke Prodi. Nah, bicara tentang tadi, Pak Andika menyampaikan bahwa punya banyak expert di Prodi nih yang Anda akan share dengan di sini. Nah, di expert seperti apa sih yang available di Prodi sehingga nanti akan bisa memberikan insight atau ketertarikan dengan calon maba ini yang ada di sini bahwa di Unjan itu ada loh yang kayak gini, ada yang kayak gitu kan. Terus kemudian kerjasama dengan mana aja sih yang nanti mungkin bisa membuka. Oh ternyata di sana sudah terbuka kerjasama dengan ABC gitu. Oke, yang pertama adalah di Prodi Informatika itu disupport oleh dosen-dosen yang masih muda yang jelas, yang energik, muda dan of course, lebih muda dari saya. Mereka pengalaman awalnya bekerja sebagai praktisi, akhirnya masuk ke akademisi, walaupun tidak meninggalkan dunia praktisinya, tetap mengerjakan proyek, tetap Nah, hal ini yang memang kita siapkan untuk jadi tidak hanya dari sisi akademisi. Kita harus berbicara tentang nantinya ketika Anda berbicara, contoh misalnya kita berbicara tentang mata kuliah tentang pemrograman. Di pemrograman itu kita digunakan untuk membuat sebuah sistem, membangun sebuah sistem. Nah di sistem itu tentu ada timnya. Nah, tentu para dosen-dosen yang lain itu akan nge-share pengalaman di sini loh, kalau misalkan mengerjakan sistem mulai dari apa B itu akan bersinergi sekali. Nah, ada yang ekspor di bidang Python, bahasa pemrograman Python dengan visualization datanya. Nah itu sudah kita siapkan, sudah ada sampai beliau-beliau ini dosen-dosen ini muda sampai diundang untuk menjadi teaching Python Academy saya kalau nggak salah. Itu di Jakarta selama seminggu mengajari orang untuk belajar Python dan kita punya dosennya kita ada gitu, dosennya di informatika itu ada, jadi dia ngajari orang di Jakarta di Hayat untuk ngajarin Python selama 1 minggu dan kita mahasiswa kita siapkan orang ini. Jadi sangat penting sekali Anda untuk belajar Python di informatika. Ada yang ekspor di bidang computer vision-nya atau image processing-nya, gitu ada segala macam siapkan. Ada berbicara tentang artificial intelligence-nya, gitu siapkan. Dan memang berbicara tentang sistem informasi juga, yang ekspor di bidang itu juga disiapkan segala macam. Jadi kita jelas dari satu ke antara dosen yang satu dengan dosen yang lain itu masing-masing mempunyai expertise sendiri. Oke. Jadi available ya, kalian nggak usah khawatir bahwa ketersediaan expert yang akan bisa berbagi ilmu di Unja ini cukup komplit. Jadi penasaran dengan Unja ini langsung cek www.unjaya.ac.id. Oke. Kan tentunya Prodi itu punya mimpi dong. Tadi kan punya visi bahwa pengen menghasilkan seorang programmer yang concern di rekayasa perangkat lunak dalam dunia bisnis. Nah, profil lulusannya secara komplit pengennya kayak apa sih? Anak-anak nih. Walaupun saya sudah mulai mencium bagaimana bentuk lulusannya. Profil lulusannya yang mereka bisa masuk kemana saja. Dalam artian gini, setiap ada lowongan pekerjaan di situ dulu pasti ada IT-nya. Nggak mau apa, bla bla bla, orang di instansi pemerintah maupun itu bukan instansi pemerintahan itu pasti ada butuhkan pengolahan data. Itu adalah memang spesifik ya di situ. Tapi kalau kita perhatikan saat ini saya beberapa kali dikontak oleh alumni kita. Lagi trennya yaitu remote working. Ya, bisa kerja dimanapun, yang penting ada jaringan, ada koneksi, mereka akan apalagi saat ini WFH,
Orang-orang informatika tuh enjoy saja karena sudah Orang, terbiasa. orang informatika lagi sugih-sugihnya. Karena apa? Benar. Karena request permintaan Banyak. itu banyak untuk membangun sebuah sistem, Tuh, untuk membangun sebuah sistem, untuk media. analisa data segala macam itu sangat berat sekali. Jadi mereka tidak akan kaget. Alumni kami itu tidak akan kaget karena bahkan ada alumni kami itu yang kerja masuk 3 tim perusahaan. Kerjanya apa? Di pinggir sawah. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang profil lulusan informatika itu jelas bisa diterima di mana saja karena setiap instansi pemerintah maupun swasta itu pasti membutuhkan namanya IT. Mulai dari jaringannya, mulai dari membuat sistem informasinya, mulai dari membangun pengolahan datanya, itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan takut. Lalu bagaimana Pak? Saya apakah menguasai semuanya? Tentu tidak. Anda mengetahui, iya, menguasai belum tentu. Jadi nanti itulah pentingnya masuk perkuliahan. Kenapa sih kan bisa otodidak? Tentu bisa otodidak, tapi Anda tidak tahu nanti mana ya passion Anda kemana sih? Oh saya ahlinya di bidang pengolahan data, visualisasi data. Ya oke, tidak masalah, kita ajarkan, kita arahkan. Ini apa sih visualisasi data yang menarik, yang membuat dashboard yang tampilan yang menarik, informasi yang menarik, itu yang akan kita sharekan ke mahasiswa. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan kan ada YouTube Pak, kami bisa belajar. Oke, Anda tuh, tapi Anda perlu dibimbing. Karena apa yang Anda dapatkan dari YouTube itu juga penting. Tetapi Anda perlu dibimbing oleh dosen yang ahli. Oke. Tutorial boleh, belajar boleh, tetapi pas atau enggak tentunya harus ada expert yang nanti bisa mengarahkan dan memfasilitasi kalian. Oke. Karena satu hal lagi, tidak hanya itu, pengalaman dari dosen-dosen ya, itu akan menjadi insight yang menarik, yang sangat berharga bagi Anda yang akan berkecimpung di dunia programming. Nah, jadi kalau dulu dosennya kecemplung, jangan sampai kecemplung karena dosennya akan menyampaikan bahwa kamu harus baiknya seperti ini, gitu ya. Oke. Kalau ngomongin tentang apa namanya, tadi kita sudah ngomongin profil lulusan itu harapannya bisa terserap di segala bidang. Apalagi sekarang teman Aldi beberapa yang jadi owner perusahaan IT itu sekarang lagi pada kaya-kayanya ya. Karena ini salah satu bidang yang memang apalagi di era milenial dan pandemi ini adalah bidang yang tidak cukup terdampak. Benar nggak sih Pak? Benar nggak sih? Nah, kalau menurut Pak Andika nih, apa sih tantangan seorang programmer ke depan? Di era yang katanya udah on the way to 5.0, karena semuanya ibaratnya kan sekarang concern nih, semua handphonenya banyak, dan sekarang kayak perusahaan-perusahaan apa namanya handphone aja update handphone tiap 3 bulan, mereka bersaing. Terus apa sih yang harus diwaspadai biar kita jadi programmer itu yang punya branding yang dicari gitu, atau kalau enggak ya biar nggak sama, karena sekarang kampus programmer atau komputer itu banyak. Betul. Apa yang harus bisa disiapkan? Yang disiapkan satu adalah yang pertama skill Anda, jangan merasa puas dengan kemampuan diri Anda. Skill Anda harus diupdate terus, diupdate. Contohnya misalnya saat ini kemarin bisa bahasa pemrograman PHP, mungkin nextnya di-upgrade menjadi bahasa pemrograman Python, atau nextnya di-upgrade menggunakan yang awalnya web application di-upgrade menjadi application mobile. Nah, hal itu yang perlu disiapkan yang pertama. Terus yang kedua adalah sesuai dengan tagline di FTD sendiri adalah mencetak kewirausahaan berbasis teknologi. Kami pun tentu prodi mendukung hal tersebut, menyiapkan hal tersebut. Saat ini memang benar, yang bisnis yang berbasis IT sedang naik-naiknya. Karena sangat naiknya ya, apalagi Anda mungkin e-commerce, ya startup. Saya beberapa punya rekanan yang memang yang nantinya rekan-rekan itu kerjasama dengan informatika untuk siap magangnya di sana kita siapkan. Jadi beberapa memang kita siapkan. Efek dari pandemi ini adalah ternyata rekan-rekan dari informatika itu tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan hal yang interaksi dengan dunia IT yang mana mereka di kantor dan di rumah itu tidak masalah, yang penting report kerjaan beres ya sudah. Betul. Jadi mereka enak. Makanya saya sampaikan tadi adalah tantangan yang kedepannya
yang paling penting adalah kita harus mau belajar terus belajar. Karena skill atau teknologi yang baru itu akan bermunculan, apalagi nanti di 5.0. Nah itu yang harus kita hadapi. Nah informatika mempersiapkan hal tersebut, membantu Anda, membimbing Anda untuk menuju hal tersebut. Mau nggak mau referensi dari Anda juga harus banyak ya, sehingga nanti mencoba untuk mengumpulkannya secara komplit gitu menjadi satu entiti. Oke, tadi kita udah bicara tentang keilmuan, overview, dan juga sedikit menyentuh tentang beberapa expert yang dimiliki oleh Prodi. Sekarang Ardi pengen tahu juga bagaimana sistem perkuliahan yang ada di Prodi Informatika. Nah, by the way ngomongin SKS dulu nih secara capaian mereka. Mereka harus selesai berapa SKS sampai S1 ya Pak ya? S1. S1 ini harus berapa SKS? 148 itu sudah tugas akhir. 148 sudah tugas akhir. Tugas akhirnya skripsi. Ya, skripsi itu. Nah. Oh jelas dong ya, masa KPI ya kan beda. Terus kemudian secara segi perkuliahan nanti metodenya itu student centered learning atau teacher centered learning atau gimana? Oke, kita sudah mengimplementasikan student centered learning. Nah nanti mahasiswa itu saya menarik sekali. Ketika hal yang menarik di setiap kelas atau setiap angkatan, ketika saya menerapkan menerapkan student centered learning ini. Menarik, mahasiswa saya minta untuk duduk bertiga. Biasanya kan mahasiswa menghadap ke depan, biasanya dosennya ngomong bersama mendengarkan, tapi tidak. Saya menjadi bagian dari mereka. Mereka saya minta untuk berdiskusi, dan akhirnya saya memberikan sebuah kesimpulan. Dan itu menarik, tantangan untuk mereka. Itu hal yang menarik sekali, karena ketika mereka diminta untuk seperti itu, rasa have fun, senangnya muncul. Tanpa monoton yang harus mendengarkan si dosen yang berbicara, itu pun mungkin terkadang ngantuk, apalagi jam mata kuliahnya siang. Itu membuat mahasiswa mengantuk. Nah, mungkin bagi kami di informatika sendiri itu men-setting bahwa bagaimana memberikan trigger kepada mahasiswa untuk lebih beraktif. Mau nggak mau, mereka harus aktif. Karena apa? Posisi melingkar, kasih pertanyaan, mereka menjelaskan. Nah itu salah satu yang memang kami lakukan di sini. Yang kedua adalah informatika itu sendiri menyiapkan yang sekali lagi ekstra kurikuler, bisa dikatakan kegiatan plus untuk melatih bukan hanya soft skill ya, hard skill, tapi soft skill Anda. Di informatika sendiri kita sudah siapkan itu. Baik itu kegiatan, misalnya ada study club yang ini ada 2 study club yang berkaitan dengan satu memang software developer. Software itu mau web developer maupun mobile app developer. Yang satu lagi tentang data tadi. Karena kita kan fokusnya ke smart system engineering yang mana masing-masing memiliki study clubnya. Dan ada di mahasiswa itu kita ajar untuk mari bergabung, kita collaboration. Dan tentu penelitian, pengabdian, dosen-dosen kami melibatkan mahasiswa yang sudah disiapkan. Oh, oke. Jadi secara hard skill ada 148 SKS. 148 SKS, soft skill ada beberapa study club yang bisa diikuti seperti software. Terus kemudian ada satu lagi data, visualisasi data. Saya jadi ingat tentang ini ya. Apalagi zaman pandemi kayak gini kan pemerintah mendesain sebuah data yang mencoba untuk lebih mudah dibaca oleh para netizen termasuk saya di Instagram, di website mereka. Itu sangat menarik ya ternyata sekarang visualisasinya itu sangat bisa dibuat dengan muatan yang menarik, tidak membosankan, tidak berat, tapi informasinya dapat. Jadi itulah PR dari informatika, itu menyajikan informasi itu semenarik mungkin. Jadi sekarang ini orang kan visual, namanya orang visual, orang melihat sesuatu yang menarik, tidak hanya membaca seperti data tetapi suatu gambar, satu visualisasi yang menarik bahwa grafiknya itu, data itu didapatkan dari mana, gimana informatika menyajikannya. Dan itu langsung terdescribe dengan baik. Oh, oke. Iya, makanya jadi sekarang saya tahu kenapa di Instagram itu desain daripada feed kita itu sangat mempengaruhi jumlah likers. Dan caption Anda sering tidak dipedulikan oleh mereka. Kenapa? Karena ya era visual. Era visual di mana orang melihatnya adalah at the first sight-nya adalah picture. Nah itu terbukti juga karena saya juga mengelola sosmed yang ternyata berdampak juga ya Pak itu. Tentu. Jadi
salah satu keahlian dari informatika adalah untuk membuat feed yang menarik seperti itu, yaitu desain interface-nya. Biar feednya nggak bosenin, Nggak bosenin. likersnya juga sesuai dengan followersnya, nggak abal-abal gitu kan. Jadi itu coba dideketin dengan bisnis itu tadi. Oke. Nah, sekarang kalau terkait dengan pendampingan nih. Nah, pendampingan tadi secara akademik seperti itu. Ada soft skill juga, ada klubnya. Kalau pendampingan non akademik kayak gitu biasanya seperti apa yang ada? Jadi informatika sendiri dan di FTTI sendiri itu di Unjani itu ada namanya dosen pembimbing akademik. Karena itu saya selalu menyampaikan di awal perkuliahan, di awal semester, memperkenalkan dosen pembimbing akademik. Ini adalah bisa dijadikan ayah Anda, bapak Anda, Ayah jadi-jadian bisa. bisa dijadikan kakak Anda, Kakak jadi-jadian bisa. jadi-jadian bisa. Anda bisa ceritakan masalah Anda selama di sini. Oke. Baik itu berkaitan dengan akademik maupun non akademik. Sampai saya bilang, Pak, saya nggak punya duit, Pak, bagaimana? Nah, itu paling nanti monggo silakan dosen akademiknya memberikan solusi apa. Kartu Indonesia Pintar. Bisa jadi seperti ini. Iya, program pemerintah. Dosen akan, Pak, saya ini bulanannya habis, Pak, bagaimana? Oke, saya proyek. Saya dapat proyek ini. Bantuin ya. Tentu Anda harus mengasah skill Anda. Iya. Belajar di mana, di informatika. Betul. Jadi. Oh, wajib ya. Tapi kalau masalah percintaan, love, ada Oh beda, itu sangat personal ya. Personal itu. Sangat personal. Oke, nah kalau sekarang kita kaitkan dengan pandemi kayak gini, apa sih? Sekarang kebutuhan informatika sangat tinggi ya, kebutuhan tentang perkomputeran itu sangat tinggi. Nah sekarang sebagai mahasiswa yang sekarang mungkin lagi mendengarkan, pesan Bapak apa sih buat anak-anak yang sekarang lagi stay tune? Hei anak-anak informatika, atau hei anak calon-calon anak informatika, kalian harus tetap bisa produktif atau tetap bisa melaksanakan apa sih biar mereka tetap punya produk gitu. Ada strategi nggak sih? Karena kebanyakan sampai saya menculik beberapa mahasiswa Anda Bapak di berbagai prodi yang dimiliki Lini tadi karena memang mereka ternyata juga haus akan sebuah activity. Apalagi di rumah udah 4 bulan 5 bulan. Apa sih strategi biar mereka tetap produktif? Yang pertama adalah apalagi anak IT kan. Anak IT kan cenderung di depan komputer jangan game ya, jangan main game terus. Boleh main game. Iya. Tapi silakan Anda cari informasi atau tutorial yang mana itu mengupgrade yang sekarang ini banyak, ambil sertifikasi. Oh, course. Online course ada yang free, ada yang banyak banget itu kan? Yes. Anda ambil sertifikasi itu nanti. Sertifikasi itu adalah mendukung Anda dalam pekerjaan Anda. Nah, bekal dulu, kumpulin banyak informasi segala macam. Pak, saya udah dapat informasi ini, saya udah dapat sertifikat ini, saya udah dapat mempelajari tentang ini. Yes. Anda bisa tanya ke dosennya, Anda bisa kolaborasi dengan dosennya, benar nggak ini? Bagaimana sih pandangan Bapak segala macam? Diskusi, namanya. Jadi kami siap untuk Anda ajak diskusi, kami siap untuk ajak kolaborasi. Yang harus Anda siapkan adalah ingat skill Anda harus upgrade terus skill Anda. Jangan hanya jadi generasi dalam tanda kutip perubahan ya, main game sambil rebahan. No, tapi tinggalkan itu. Silahkan Anda katakan dalam diri Anda bahwa saya harus berubah, saya harus lebih baik, jauh lebih baik, jangan jauh lebih baik. Gitu. Oke. Manfaatkan masa pandemi dengan terus long life learning ya, karena justru sekarang aksesnya lebih mudah. Lebih mudah sekali, betul. Karena sekarang banyak memang WFH ya, work from home. Alumni kami yang beberapa mengontak saya itu menanyakan bagaimana di sana. Oh Pak, saya masih tetap bekerja untuk mendukung kegiatan yang di sini karena kalau tidak ada divisi IT nanti prosesnya tidak berjalan baik. Contohnya di rumah sakit. Betul. Contohnya di rumah sakit ada beberapa yang memang kerja sebagai IT di rumah sakit. Sistem informasi ya. Informasinya kayak kalau misalkan error bermasalah segala macam, sistemnya bermasalah, otomatis kan pelayanan rumah sakit akan mandek. Di situ yang peran pentingnya informatika. Betul. Tidak hanya sebagai tim medis sebagai garda terdepan, tetapi di balik itu ada supporting dari sisi informatika. Nah, itu tadi. Tentu dari diskusi ini kita bisa mengambil sebuah pesan ya bahwa kondisi itu tidak menjadi sebuah penghambat. Justru disitulah kita bisa tertantang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Mungkin Pak Andika ada satu pesan buat mahasiswa atau calon maba yang lagi mendengarkan ya. Oke, pesan saya jangan ragu untuk mengambil suatu peluang yang ada di depan mata Anda. Terus belajar dan tingkatkan keilmuan Anda, apapun itu. Anda hobi desain, silakan tingkatkan. Banyak course desain di internet itu banyak sekali. Banyak tantangan atau misalnya Anda ikut
ya, lomba-lomba desain segala macam juga bisa. Sedangkan sekarang ini kan zamannya e-commerce banyak yang membutuhkan tentang digital marketing. Oh, ini pelanggannya e-commerce. Silahkan, anda upgrade diri anda Iya, sendiri. betul. Ingat, jangan pernah puas dengan ilmu yang anda dapatkan sekarang. Harus di-upgrade dan terus berusaha. Oke. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana Anda bisa memanfaatkan peluang di kondisi pandemi ini, terkhusus teman-teman di informatika ini adalah salah satu space yang sangat baik kalian untuk bisa mengembangkan sesuatu yang berbeda dan akan menjadi kebutuhan masyarakat setelah masa pandemi nanti. Gitu. Tentunya kesejahteraan selain Tentu. dapatnya, tentu dong. Terima kasih Pak Andika buat obrolan sore hari ini. Unjaya Talk udah habis ngobrol tentang siapa takut jadi programmer. So everyone can be a programmer. Saya Ardi, besok hari Kamis ya, ketemu lagi dengan Pak Warno bersama dengan Fakultas Ekonomi Sosial. Prodinya apa? Stay tune di @info_unjaya atau di www.unjaya.ac.id. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.